sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak henti-hentinya saya mendoakan semoga semua yang nonton channel ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam aktivitasnya apapun profesi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan dalam konten-konten menarik seputar dunia intelijen dan kontraterorisme serta permasalahan sosial budaya, mohon jaringnya gerak ke sini. Ada subscribe, pencet dulu. Subscribe. Kita berharap di tahun ini 2022 moga-moga insya Allah channel ini akan lebih banyak memberikan konten-konten edukasi, konten-konten diskusi agar bermanfaat buat kita semua. Jangan bosan dan klik subscribe. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu buku yang direkomendasikan oleh subscriber kita. Ini bukunya MI6 Spy Skills for Civilians. Ini bukunya tebal, beberapa yang akan kita bahas. Ini kita akan membahas satu tips di salah satu bab ini tentang 7 senjata darurat agen intelijen. Ya teman-teman, ini bukunya judulnya MI6 Spy Skill for Civilians yang membuat atau karangan dari Red Riley. Red Riley ini dulu adalah agen MI6. Teman-teman tahu kan, MI6 itu adalah salah satu organisasi intelijen yang sangat terkenal di dunia. Ini adalah, kalau kita sering nonton film James Bond, nah James Bond itu anggota atau agen dari MI6. Kalau ini bukan film, ini kisah nyata. Kisah nyata dari Red Riley. Karena dia sudah pensiun, maka dia bikin buku dan isinya adalah ini, Spy Skills for Civilian. Jadi dia membagi kemampuan intelijen yang bisa dimanfaatkan oleh orang biasa, orang umum seperti kita-kita ini. Nah, hari ini kita akan membahas bab yang dia tulis. Ini by the way ini 220 halaman teman-teman ya. 220 halaman. Red Riley ini kapten dia. Kapten, dia dulu kapten. Kemudian pada umur 36 dia bergabung dengan Special Air Service ya. Ini pasukan elitnya Special Force-nya tentara Inggris, lalu kemudian bergabung di MI6 dan sejak tahun 1980 sudah menjadi anggota MI6. Ini wajahnya sudah sepuh sekali. Nah, ini Pak atau Mbah, ini Mbah Red Riley ya. Kita akan membahas bab 8 teman-teman ya. Bab 8 berisi tentang 7 senjata darurat agen intelijen. Nah, senjata yang pertama menurut buku ini adalah ballpen teman-teman. Ini ballpen. Senjata pertama ballpen. Ballpen atau ini, nah saya bawa ini ballpen. Ini bisa ternyata menurut Pak Red dari MI6 bisa menjadi senjata darurat ketika dia sedang bertugas dulu di lapangan. Kan dia dulu agen intelijen. Jadi ketika dia terdesak, dia pakai ballpen ini. Di sini ada manualnya. Cara pakainya gimana? Salah satunya dengan seperti ini, ditusukkan di mungkin mata ya, kalau ini ya arahnya ke mata, atau mungkin ke yang ini lemah kan leher ya, leher gini. Atau kalau enggak barangkali hanya untuk escape kan, hanya untuk escape mungkin sekedar digoreskan ke pelipis agar kemudian lawan terkejut dan dia bisa melarikan diri. Tapi ini adalah senjata pertamanya teman-teman, pulpen. Nah yang kedua adalah sepatu teman-teman. Sepatu gambarnya di sini ya. Sepatu ini Pak Red mengatakan sepatu kan wajar ya, bisa diinjakkan atau kemudian dilepas, kemudian dipukulkan sebagai sarana darurat. Atau kalau untuk agen wanita tentu haknya itu apa namanya ya, hak tinggi kan sepatu wanita itu. Mungkin gambarnya nanti di sini sepatu wanita ini ya. Jadi pakai ujungnya itu kan itu tajam juga itu untuk senjata darurat. Jadi ini ternyata itu bisa digunakan baik sneaker maupun high heel. Menurut buku ini bisa digunakan sebagai senjata darurat agen intelijen di lapangan. Nah, berikutnya senjata yang ketiga adalah buku. Di sini diperlihatkan caranya. Nah,
Ini yuk, di zoom nih kameramen. Ternyata buku ini bisa digunakan sebagai senjata darurat. Jadi mungkin ini begini ya, gini, das gini, kena gini, gitu. Atau dagu ini kalau contohnya. Oh enggak, ini di hidung, Jadi di serang di hidung gini, cas gitu. Gini kena di hidung. Nah, ternyata ada tekniknya. MI6 mempelajari bagaimana memegang buku ya. Misalnya prepare by grabbing the hardback and gripping the cover in your dominant hand, spin facing outward gitu, dibalik gini. Bener. Nah, itu maksudnya kita kalau kidal pakai tangan kiri ya. Dibalik gini, bap, gini, kenakan sini. Ternyata buku adalah salah satu senjata darurat agen intelijen. Berikutnya senter, teman-teman. Senter sayangnya kami nggak persiapan nih. Jadi ini gambar mungkin ya sini ya. Senter itu bisa digunakan menurut Pak Red ini bisa di mata ya. Maksudnya cahayanya. Mungkin ini yang senter yang flashlight itu loh. Yang mungkin warna biru atau hijau itu ya, kayak laser gitu mungkin bisa digunakan. Atau ini bisa digunakan senter sebagai apa? Seperti stick ya, seperti kayunya gitu ya, buat alat pukul atau alat sodok. Jadi ternyata dari sisi cahaya ini dia merekomendasikan agen intelijen untuk memiliki strobo light with an output of up to 1000 lumens. Nah, jadi kemana-mana agen Intel tuh ternyata menurut Pak Red ya, MI6 tuh bawa senter yang 1000 lumens. Jadi kalau ada apa-apa mau lari, sorot dulu, ceret, langsung lari. Berikutnya adalah kartu kredit, teman-teman. Kartu kredit dicontohkan di sini. Ini kartu kredit. Kartu kredit. Jadi mungkin kalau kita ATM ya, ATM seperti ini ujungnya ini ternyata bisa digunakan untuk dalam hal ini bisa darurat untuk melarikan diri, teman-teman. Ternyata. Jadi ini dianggap sebagai ujung tajam yang bisa untuk melarikan diri, mungkin di sini ya, bagian pipi atau di sekitar mata gitu ya. Kalau dalam posisi terdesak, barangkali ini ilustrasinya di sini pada saat terdesak dan hanya bisa menjangkau dompet, maka yang diambil adalah kartu kredit dan digunakan ujung tajamnya gitu, ujung tajamnya. Ya, gimana ya? Mungkin nanti kita praktekkan aja, nggak usah ya. Oh, sakit juga ternyata. Yang keenam, ternyata di sini Pak Red mengatakan gantungan kunci atau beberapa kunci yang digantung menjadi satu. Contohnya seperti ini. Nah, di buku manualnya seperti ini dan ternyata ini in reality seperti ini, teman-teman. Jadi beberapa kunci ini mirip ya. Ya, ini mirip. Ini mirip. Jadi ini bisa dalam kondisi darurat ini dipukulkan. Ya, sebagai mungkin ke mata ya. Atau ke leher ya. Pokoknya ini menurut Pak Red ternyata bisa sebagai senjata darurat agen intelijen gitu, dipukulkan atau di dagu atau di mata gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngikutin buku ini ya silakan buat bendel seperti ini. Nah, yang terakhir teman-teman menurut buku ini adalah payung ya, payung umbrella atau payung. Sering sekali kan dalam film-film klasik intelijen, agen intelijen tuh kemana-mana bawa payung. Kalau Anda sudah nonton The Americans, saya rekomendasikan untuk nonton. Kapan-kapan kita bedah serial The Americans. Itu ada salah satu di serial itu, salah satu episode yang menunjukkan bagaimana ujung payung diberikan racun, dikenakan di kaki. Ya. Dikenakan di kaki, tek. Nah, ternyata ujungnya ini ada racunnya. Tapi di sini ini bisa digunakan sebagai alat sodok. Bahkan teman-teman ada yang mempelajari khusus bela diri payung, karena ini sebenarnya kan pada prinsipnya kan ini seperti tongkat kan, dia bisa juga sebagai apa, tameng gitu ya kalau dibuka. Ini pamali kalau orang Jawa, nggak boleh buka payung di dalam rumah, teman-teman. Jadi ini bisa untuk ditusukkan, bisa dipukulkan, untuk nangkis, untuk tameng. Ini ternyata sesuai dengan manualnya MI6. Demikianlah teman-teman 7 senjata darurat agen intelijen berdasarkan buku MI6 Spy Skill for Civilian. Masih banyak bab-bab lain di buku ini dan insya Allah di lain kesempatan akan saya bahas bab demi bab. Dan buat Anda yang tidak mau ketinggalan, jangan lupa
pencet lonceng notifikasi, teman-teman. Oke, itu saja video kita, dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa masih ada varian Omikron di luar sana. Jaga prokes Anda, jaga makanan dan minuman Anda, jaga daya tahan tubuh Anda. Matur nuwun, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Dan salam intelijen.